Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Jabar. Sekarang kita akan bahas lagi untuk kelas 8 ya, matematika. Nah, ini kurikulum merdeka. Oke. Kita akan seperti biasa bahas mulai dari awal sampai akhir semua soal-soalnya. Pak Ali akan bantu memberi alternatif jawaban. Pak Ali juga akan bikin ini playlist. Nah, nanti playlistnya linknya akan saya taruh di kolom deskripsi. Oke ya. Kita akan mulai saja matematika untuk kelas 8 SMP ya. Alam ditulis dalam bahasa matematika itu alifbah kata-kata Galileo Galilei ya. Jadi memahami alam semesta ya itu ternyata banyak hal itu sangat matematis ya. Banyak perbandingan-perbandingan itu bisa dijadikan konstanta di matematika. Jadi para ilmuwan bilang Tuhan menciptakan dunia ini tidak dengan cara seperti main dadu. Semuanya ada perhitungannya. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan ini. Jadi ini contoh ya. Contoh kita matematika. Kalau kita punya persamaan 2x tambah y ya, ini adalah kalimat matematika. Kalimat dalam dunia alam semesta, di alam semesta mungkin saja 2 roti ya dan 2 putu ya, ini 2 cookies biskuit ya, 2 biskuit dan 3 kue putu. Bisa aja 2x tambah y itu ya, ini berperan sebagai x-nya ada 2 dan ini berperan sebagai y-nya. Jadi ini kita akan mengubah bahasa sehari-hari menjadi bahasa matematika. Bahasa matematika ini adalah bahasa yang sama jika kita mengartikan misalnya 2 skuter ya. Jadi skuter ini kita kasih nama X dan mobil ya, kombi ya. Kita ini ya. Kita kasih nama Y ya. Di matematika kita ini memberi simbol tuh, membuat aturan untuk mengoperasikan simbol-simbol tersebut. Nah, itu yang dilakukan di matematika ya. Oke, kita mulai bab pertama, menyederhanakan bentuk aljabar. Ada bumi. Ternyata bumi ini secara banyak hal yang secara matematis bisa kita tarik ya. Ya, bumi ini ada garis hayal yang namanya khatulistiwa ya, atau kita sebut sebagai ekuator. Kalau ekuator ini kita mau menghitung panjangnya berapa, lah ini nanti bisa kita dapatkan dengan rumus-rumus matematika dan fisika tentu saja. Tidak dibahas detailnya bagaimana prosesnya itu di sini, tapi ya kita ambil sederhananya saja dengan proses yang panjang dan rumit itu ya, yang memang itu benar-benar ilmiah. Akhirnya kita menemukan jari-jari bumi. Ini jari-jari bumi. Dengan tahu jari-jari dan rumus matematika, kita bisa menghitung panjang tali apabila dilingkarkan di ekuator itu panjangnya berapa. Seperti itu. Nah, keren kan apa yang bisa dilakukan matematika. Ya, mari kita coba tebak pada bulan apa Heru lahir. Heru coba ini gimana sih? Mari kita coba pada bulan apa Heru lahir. Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10 ya. X ya. X itu sesuatu yang kita belum tahu, atau anu itu peubah atau X ya. Saya mau pergi ke anu itu adalah sesuatu, kan gitu ya. Pergi ke anu itu bisa Jakarta, bisa Jombang, bisa Kediri ya, gitu ya. Ya, dalam hal ini anu itu adalah umur ya. Atau kita sebut ini sebagai X itu sebagai variabel ya, variabel atau peubah atau sesuatu
Sesuatu banget. Nah, kalau zaman sekarang lebih enak Pak Ali menjelaskan bukan dengan kata anu ya, sesuatu. Ya. Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10. Ya, bulan lahirnya dikalikan dengan 10. Berarti 10x ya. Tambahkan 20 ke jawabanmu. Ditambah 20. Bagi jawaban itu dengan 5. Bagi jawaban itu dengan 5. Kurangi 4 dari jawaban itu. Ya. Bilangan berapakah yang kamu dapatkan? Saya dapat 24, tapi umurnya berapa masih belum ya. Heru lahir bulan Desember. Wah, tebakmu tepat sekali. Hah? Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10. Ya. Bulan lahir kalikan 10, tambahkan 20 ke jawabanmu. Ya. Kemudian ini ditambah 20, bagi jawabanmu dengan 5. Kurangi 4 dari jawaban itu, bilangan berapa yang kamu dapat? Kayak ini ya, enggak bisa masih ya. Enggak bisa ini. Sama dengannya belum. Ini sama dengan berapa? Jadi kalimatnya ada yang kurang ini sebenarnya ya. Jadi dapat 24 itu dari mana juga? Oke. Sekali lagi ya Pak Ali baca. Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10, ini kan 10x. Tambahkan 20 ke jawabanmu. Itu dengan tambahkan 20 ke jawabanmu ya. Bagi jawabanmu itu dengan 5. Kurangi 4 dari jawaban itu. Ini secara kalimatnya kurang bagus ini ya. Kita skip saja deh. Ya, atau mungkin Pak Ali yang tidak paham dengan kata-katanya, yang jelas ini kata-katanya kurang bisa Pak Ali mengerti, terus terang ya. Sekali lagi terakhir ya. Heru, coba kalikan bulan lahir kamu dengan 10. Bulan lahir dikalikan 10 ya. Tambahkan 20 ke jawabanmu. Ya, 20 ke jawabanmu. Ya. Jawabanmu, bagi jawabanmu dengan 5, kurangi dari 4 jawabanmu itu, bilangan berapa yang kamu dapatkan. Oke, kita skip saja. Entah penulisannya yang bikin susah dicerna atau Pak Ali yang nggak nangkap dengan tulisan itu. Dalam kuis di atas, mengapa bulan lahir Heru dapat tepat dengan benar ya. Ketika kita misalkan bulan lahir seseorang adalah X, kalikan dengan 10 berarti 10X, tambahkan 20 ke 10X, kan gitu ya. Kalikan X dengan 10, 10X, tambahkan 20 ke 10X ya. 20 tambah 10X toh. Ya, bagilah ya A dengan 5. 20 tambah 10X kita bagi 5, oke toh. Dan kurangi oleh 4, dikurangi 4. Jawabannya berapa kita tetap nggak tahu X-nya berapa. Ya, nggak tahu. Ya, jadi ini kurangi B oleh 4. Tetap nggak bisa. X-nya berapa? Ya. Kalikan X dengan 10, tambahkan 20 ke 10X. Bagilah dengan A dengan 5, nggak bisa ini. Ini logikanya nggak nyambung Pak Ali, terus terang. Matematika untuk sekolah menengah, ini nggak usah dibaca. Kalikan bulan lahirmu dengan 7. Ya, oke. Pak Ali bulan lahirnya itu bulan 12. Coba ya. Pak Ali bulan lahirnya bulan 12. Kalikan bulan lahirmu dengan 7. 12 kali 7 adalah 7 kali 2 14, nyimpen 1 ya. 7 kali 1 7 tambah 1 84. Oke. Kalikan bulan lahirmu dengan 7, lalu tambah dengan tanggal lahirmu. Nah, ini tanggal lahirnya Pak Ali samarkan ya. Tanggap tanggal 5 gitu aja. Ya. Kalikan bulan lahirmu ya, kalikan ini anggap saja 5 tanggal lahirnya Pak Ali. Kalikan bulan lahirmu dengan 7, lalu tambahkan dengan tanggal lahirmu, tambah 5. Ya. Lalu jawabnya dikalikan 10. Ya, berarti ini 89.
Kita kalikan 10, 89 kali 10 adalah 890. Ya. Dan kurangkan hasilnya dengan 3. Ini dikurangi 3. 890 dikurangi 3 adalah 800. Ini sama dengan ya 887. Terus apa ini? Kurangkan hasilnya dengan 3 kali tanggal lahirmu, beri tanda D, kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10 dan kurangkan hasilnya dengan 3 kali tanggal lahirmu. Misalkan ini kali 3, beri tanda E, terakhir jumlahkan D dan E, apa jawabanmu? Oke ya, kita lihat apa arahnya kemana ini. Lalu jawabannya dikalikan 10 beri tambah D. Ini D berarti ya, kalikan 10 beri tanda D. Kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10. Kalikan bulan lahirmu dengan 7. Ini sudah ya, kalikan 7 lalu tambah dengan tanggal lahirmu, tak tambah dengan tanggal lahir saya, tak asumsikan 5 itu tadi. Lalu jawabannya dikalikan 10, sudah dikalikan 10 980. Beri tanda D. Kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10. 12 kali 10 adalah 120, sudah. Kemudian kalikan bulan lahirmu dengan 10 dan kurangkan hasilnya dengan 3 kali tanggal lahirmu. Ya, 120 dikurangi 3 kali 5. 120 dikurangi 15 sama dengan 105. Misalkan hasil ini 3 kali, misalkan hasil ini dikali 3 dan diberi tanda E. Misalkan hasil ini dikalikan 3 dan diberi tanda E. 105 kali 3 sama dengan 315. Ini dikasih tanda E. Terus apa ini? Terakhir jumlahkan D dan E, apa jawabanmu? 890 tambah 315 50 8 1205. Mari kita tebak Dewi lahir pada bulan dan tanggal berapa? Oh iya, ini 1205. Bener juga ya. Diputar-putar, ini bulan 12, tanggalnya 05 gitu ya. Oke. Mari kita tebak Dewi lahir pada bulan dan tanggal berapa? Saya dapat 203. Kok bisa tahu ya? Dewi lahir tanggal 3 Februari. Iya. Itu juga. Pak Ali asumsikan bulannya Desember ya, 12. Tak asumsikan tanggalnya tanggal 5. Dan hitung-hitungannya cocok ternyata ya. Keren. Ini juga bisa dipakai ini ya, tanggal lahir kalian. Dan ini memang cocok ini. Oke, tapi yang atas ini tadi enggak cocok belas ya. Maksudnya enggak masuk akal ini. Ya, tapi kalau tanggalnya oke lah. Oke, keren itu. Lanjut. Kalian bisa cek dengan tanggal ini ya, tanggal dan bulan kelahiran kalian. Misalkan bulan lahir seseorang adalah X bulannya dan tanggal lahirnya adalah Y. Pikirkanlah permainan tebak lahir di atas dengan cara seperti pada bagian 1 di halaman sebelumnya. Ya, kita misalkan bulan lahir seseorang adalah ini bulan ya, bulan X, tanggal Y. Wah, keren permainannya ya. Kita misalkan bulan lahir adalah X dan tanggal lahirnya adalah Y. Tambahkan Y dikali 7. Oh, ini langkah-langkahnya ya. Kita sekarang anggap saja angkanya yang kecil aja ya. Bulan 1 X sama dengan 1 ya. Y sama dengan 1 gitu ya. Atau ini rumusnya seperti apa sih? Mungkin yang tidak disuruh ini ya. Apa tidak disuruh memisalkan, ini rumusnya. Tambahkan Y pada hasil kali X dan 7. Berarti 7X tambah Y ya. Misalkan hasil kali 1 dan 10, misalkan hasil kali yang 1 ini dengan 10 sebagai D. Maka D ini adalah 10 kali 7X tambah Y, kan gitu ya. Itu D. Kurangkan X dan 10 oleh perkalian Y
dan 3. Kurangkan hasil kali X dan 10. Hasil kali 10X dikurangi 3Y. Kurangkan hasil kali X dan 10 dan perkalian Y dan 3. Ini cara nulisnya seperti ini. Misalkan hasil kali 3 dengan 3 adalah E, maka E sama dengan 3 kali ini penjumlahan ini. Sekarang kita punya D dan E ya. E, jumlahkan D dengan E. D ditambah E sama dengan, ini rumusnya nanti ya. D adalah, nah ini harus dikalikan dulu. Ini adalah 70X tambah 7Y, yang E itu 30X min 9Y, dikalikan ke dalam. Ya, D ditambah E, D-nya adalah 70X ditambah 7Y, E-nya adalah 30X dikurangi 9Y. Ya, ini kita akan jumlahkan. Ya, maka ini akan menjadi 100X dikurangi 2Y. Kita telah belajar tentang bentuk aljabar variabel pada SMP kelas 7. Nah, ini persamaan ini cocok nggak ya? Misalnya ya, bulan lahir 2, tanggal 3 misalnya. Ini kan X-nya, Y-nya adalah 3 adalah Y-nya, kita masukkan. 100 kali 2 dikurangi 2 dikali 3. Ya, 200 dikurangi 6. Ya, adalah 194. Nah, kok gak cocok dengan tanggal bulannya ya? Kalau gini kok gak cocok. 100X ya dikurangi 2Y. Y itu tanggal. Bulannya 2, tanggalnya 3. Tak cocok ya. 200 kurangi 6. 200 dikurangi 6. 194. Enggak bentuk tanggal dan bulan sekarang. Tapi Pak Ali sudah melakukan langkah yang benar. Coba kita cek lagi sih ya. Tambahkan Y pada 7X ya. Misalkan hasil kali 1 dengan 10 sebagai D. Oke ya. Ya ampun, di sini 70X tambah 10Y harusnya. 10Y. Proses ngalikannya yang salah. Nah, coba ini 70X tambah 10Y ini. Nah, prosesnya yang salah, Pak Ali yang nggak teliti. Ya, 10Y kurangi 9Y tinggal Y saja. Ini tinggal Y saja. Ya, jadi ini Y saja. Nah, ini Pak Ali yang melakukan kesalahan. Ya, coba ya. Kita masukkan tanggal 1 bulan 1. Bulan 2 tanggal 3. Bulan itu X ya. 200 kali 2 100 kali 2 maaf dikurangi 3. 200 dikurangi 3 sama dengan 197. Ya enggak nyambung juga. Ya, 197. Iya, nggak nyambung juga. Jumlahkan D dengan E. D kan 70X tambah 10Y. E ini 30X. Misalkan hasil kali 3 dengan E. E kan ini ya. Ya sudah. Oke. Nggak bisa. Kurangkan hasil kali X dan 10 X dengan 10 oleh perkalian Y dan 3. Ya, misalkan 3 ini hasil kali 3, misalkan hasil kali
pon 3 ini dengan 3 adalah E. Sudah, Pak Ali sudah lakukan sesuatu yang sesuai. Dan ternyata nggak terbukti ya. Kita telah belajar tentang bentuk aljabar satu variabel. Apakah terdapat perbedaan antara bentuk aljabar satu variabel dengan bentuk aljabar dua variabel? Kita tadi coba nanti Pak Ali cek lagi deh itu. Sekarang kita menyederhanakan bentuk aljabar. Permainannya menarik sebenarnya ya. Tapi entah kalau kalian menemukan kesalahannya ini di mana, coba komen di bawah. Ya. Menyederhanakan bentuk aljabar sekarang. Oke. Struktur dari bentuk aljabar, peserta didik dapat mengelompokkan dan menyusun bentuk aljabar. Suku, bentuk suku, tanggal, monom, dan suku banyak polinom. Bentuk A dan F berikut menyatakan berbagai ukuran dari prisma tegak di samping. Di sini adalah prisma tegak ya. Jadi balok itu pada intinya prisma tegak ya. Ini balok dan ini juga prisma tegak ya. Jadi prisma tegak macam-macam. Kalau alasnya berbentuk persegi, ya jatuhnya balok. Persegi panjang sama balok juga. Oke, kita lanjutkan. 4x bentuk-bentuk F menyatakan berbagai ukuran. 4x ini ukuran dari sisi-sisinya bagian atas ya. 4x ada x kuadrat, ada 2x plus y, xy, 2x kuadrat tambah 4xy dan x kuadrat y. Pikirkanlah jumlah suku yang dituliskan dalam bentuk aljabar, perhatikan satuannya. Ya, di sini satu suku. Di sini ya satu suku juga ya. Di sini satu suku. Di sini ada dua suku, 1 2. Di sini ada dua suku kan itu ya. Ini satu suku. Ini dua suku. Diskusikan bagaimana kita mengelompokkan bentuk-bentuk aljabar tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Ya, bentuk aljabar dalam bentuk hasil kali antar bilangan atau antar variabel seperti 4x, xy pada disebut suku tunggal atau monom. Variabel atau bilangan satu suku seperti y min 6 disebut juga suku tunggal. Jadi ini adalah suku tunggal. Nah, ini suku banyak. Kan ada 2, 1, 2. Ya, 1, 2, ada 2. Kalau ini cuma 1 tok. 4x, xy, y min 6 itu cuma satu suku. Gitu ya. Kalau suku banyak itu ada plus-plusnya kan gitu ya. Ada plus atau minus. Bentuk-bentuk aljabar yang diperoleh dari hasil penjumlahan suku tunggal seperti 10x tambah 20, 2x tambah 2y disebut suku banyak atau polinom. Setiap suku tunggal pada bentuk suku banyak disebut suku dari suku banyak. Nah, pada bentuk polinom x kuadrat min 4x tambah 3, bentuk x kuadratnya ini suku tunggal, min 4x juga suku tunggal, dan 3 ada suku tunggal. Ya, dan suku-suku tunggal ini bergabung menjadi satu, menjadi suku banyak atau polinom. Suku-suku dari bentuk suku banyak ini, suku dari suku banyak dalam bentuk bilangan saja disebut konstanta. Kalau bilangan saja ini konstanta. Ya enggak. Nah, x-nya ini variabel. Jadi kita punya di sini ya, kalau kita kupas ya, 3 ini adalah konstanta. X-nya adalah variabel. Lah angka di depannya variabel min 4 ini adalah koefisien. Ya, koefisien. Tulis di mana ini? Di sini ya, koefisien. Oke. Soal 1 sekarang. Kelompok aljabar B, C, D, E, F pada G dalam bentuk suku tunggal kelompokkan. Ya, suku tunggal. Tadi sudah saya kasih ya. Nah, 4x, xy, 4x kemudian xy ya, ini adalah suku tunggal ya. Terus di sini x kuadrat dan x kuadrat y. X kuadrat dan x kuadrat y ini satu suku tunggal. Suku banyak. Nanti adalah di sini 2x kuadrat tambah 4xy. Kemudian 2x tambah 2y. Ada tambah-tambahnya atau ada kurang-kurangnya itu banyak. Tentukan suku-suku dari suku banyak berikut ini. Ya. Suku-sukunya adalah 5A dan 1.
Di sini adalah 7x dan min 8y. Di sini 4x kuadrat, 7x, dan min 9. Bukan min G ya, 9. Oke. Derajat dari bentuk aljabar. Nyatakan setiap suku tunggal berikut dengan menggunakan tanda perkalian X. Ya, ada 2x min 3x kuadrat 5x kuadrat y. Banyak variabel yang dikalikan dalam suku tunggal sebut derajat. Banyak variabel ya. Banyak variabel dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajat sama dengan pangkat. Hati-hati jika variabelnya lebih dari satu. Ya. Hati-hati. Di sini 2x berderajat 1, kalau ada kuadratnya berderajat 2. Di sini variabelnya ada 3. 2 tambah 1. Ya, x-nya ada 2, ya, y-nya 1 berderajat 3, dan seterusnya. Tentukan derajat dalam bentuk suku tunggal berikut ini. Ya, kita lihat hanya a saja variabelnya. Jadi derajat 1. Kalau ini x kuadrat, kan x kali x berarti ada 2 derajat, ada 2 derajat 2. Kalau ini AB, setengahnya itu tidak menentukan derajat. Yang menentukan derajat itu variabelnya. Jadi ya derajat 2. Yaitu A dan B. Ya. Di sini berderajat 3, X dan Y-nya ini 2 kali. X, Y, Y ya, Y kuadrat itu. Derajat 3. Derajat dari bentuk suku banyak adalah derajat paling tinggi dari suku-suku banyak. Catatan, kita dapat membandingkan derajat dari bentuk suku tunggal pada soal 31, 2, 3, 4 menggunakan istilah lebih dari, kurang dari. Contohnya, apakah derajatnya bentuk suku tunggal 1 lebih dari, kurang dari? Ya, kalian baca sendiri hari ini ya. Ini mudah dipahami. Sekali lagi tak bacakan aja, siapa tahu ada yang ingin mendengarkan aja, nggak ingin baca sendiri. Kita dapat membandingkan derajat dari bentuk suku tunggal pada soal 1, 2, 3, 4 menggunakan istilah lebih dari, kurang dari. Contohnya, apakah derajatnya bentuk suku tunggal 1 lebih dari atau kurang dari derajatnya suku tunggal 2. Nah, sekarang contoh 3. Pada bentuk suku banyak x kuadrat min 4x tambah 3, suku dengan derajat tertinggi adalah x kuadrat. Jadi yang derajatnya paling tinggi. Di sini derajatnya 1, di sini derajatnya 0 karena konstanta. Ya, konstanta itu derajat 0. Jadi atau kita bilang konstanta gitu aja. Di sini konstanta, ini derajat 1, ini derajat 2. Suatu bentuk aljabar derajat 1 disebut bentuk linear. Bentuk aljabar berderajat 2 yang hanya memiliki satu variabel disebut bentuk kuadrat, dan seterusnya. Habis itu pangkat 3, bentuk pangkat 4, bentuk pangkat 5. Kuadrat itu khusus pangkat 2. Beri seterusnya ya pangkat 3, pangkat 4, atau eksponen ya. Itu. Bentuk linear seperti ini, 2x, 5a plus 1, x, 8y, ini bentuk linear. Kalau berderajat 2 ada kuadrat-kuadratnya, atau AB ada dua ini ya, 2 variabel. Atau ini berderajat 2. Jadi kalau kita bilang persamaan berderajat 2 artinya yang paling tinggi derajatnya adalah 2. Soal nomor 4. Berapakah derajat dari setiap bentuk aljabar A sampai F pada halaman sebelumnya? A sampai F pada halaman sebelumnya. Mana? A sampai F. Oh, derajatnya ya. Yang A ini adalah derajat 1. 1. Langsung aja ya. Yang B adalah derajat 2. Yang C adalah derajat 1. Ya, 2x dan 2y gitu aja. Yang D adalah derajat 2 ya, xy itu 2 dalam bentuk perkalian, karena ini kan penjumlahan, ini kan perkalian ya. Di sini 2, yang E 2.
Ya, X kuadrat ini 2, XY juga 2. Kalau ini 3 yang F. Oke ya, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Sudah habis ya. Oke. Jadi bentuk-bentuk aljabar ada bentuk suku tunggal dan ada bentuk suku banyak. Saya penasaran dan ingin mengetahui apakah kita dapat melakukan perhitungan bentuk suku banyak berderajat 2 dengan cara yang sama seperti waktu SMP kelas 7. Nah, untuk kita sampai halaman 5 dulu. Untuk penyederhanaan bentuk suku banyak kita bahas di video selanjutnya. Maaf ya, tadi di soal cerita banyak pendapatan Pak Ali karena terus terang tidak ada persiapan dan ya terus terang Pak Ali tidak nangkep, ada beberapa poin di situ yang nggak nangkep. Maksud yang dimaksud penulis itu apa? Mohon maaf. Kita bisa diskusi ya di kolom di kolom komen biar kita ada perbaikan kalau memang ada kesalahan di pihak Pak Ali. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.